Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya, sekali lagi kita dapat bersama di dalam kuliah subuh pagi Ahad 13 Ogos 2023 dengan topik nama Allah Ad-Dayyan. Rupanya salah satu daripada nama Allah adalah Dayyan, yang Maha Pemberi. Dayyan ini salah satu nama Allah yang tidak begitu familiar dalam masyarakat umat Islam Nusantara. Sebagaimana familiarnya nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim. Tapi Dayyan, Ustaz yakin tidak banyak umat Islam di Nusantara ini yang salah satu nama Allah adalah Ad-Dayyan. Memahami nama Allah Ad-Dayyan sangat mustahak. Sehingga kita tidak akan buat perkara tak senonoh. Bukan saja kepada sesama Muslim, tetapi kita juga tidak akan sanggup berbuat jahat kepada orang kafir. Memahami makna Ad-Dayyan sangat penting, sehingga kita tidak hanya tak berani menzalimi manusia, Muslim ke kafir, hatta binatang kita tidak akan zalimi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan beri balasan setiap tindakan kita, walaupun terhadap binatang. Ini yang Ustaz maksudkan memahami makna Ad-Dayyan, memberi kesan kepada kita, kesan positif, mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik, bukan hanya kepada sesama manusia, sama ada dia Muslim atau kafir, malah mendorong kita untuk senantiasa berbuat baik walau terhadap binatang. Oleh sebab itu, bila dalam masyarakat ada orang yang hanya berbuat baik kepada orang Islam, tetapi jahat pada orang kafir, tanpa sebab,
malah jahat terhadap binatang. Itu memberi isyarat bahwa dia adalah Muslim yang tidak tahu makna dayyan. Demikian lebih kurang mukaddimah. Oleh sebab itu, sila beri perhatian dalam masa lebih kurang 45 minit berikut ini. Apa makna dayyan? Pertama sekali, yang perlu kita tahu, adakah dalil nama Allah Ad-Dayyan? Kalau tidak dari Al-Quran pun dari hadis yang sahih. Ada. Sila lihat muka surat 567 dari kitab Al-Asma'ul Husna. 567. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, apa kata beliau? Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari pernah bersabda. Coba dengar baik-baik sabda baginda. Yahsyurullahu ta'ala al-ibad. Allah akan himpun manusia, himpun hamba-hambanya di padang mahsyar pada hari kiamat nanti. Allah akan himpun. Yuhsyaru maknanya dihimpunkan hamba-hamba Allah pada hari kiamat. Fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Dan suara yang tinggi dan keras didengar oleh semua, sama ada yang dekat atau yang jauh. Semua dengar suara itu. Yaitu suara Allah. Apa bunyi suara itu? Anal Malik, aku adalah raja. Anad Dayyan, aku adalah Dayyan. Ini dari perkataan ini. Dayyan itu satu daripada nama-nama Allah. Anal Maliku, Anad Dayyan, aku adalah raja. Aku adalah Dayyan. Dayyan di sini dengan makna pemberi balasan. Wala yanbaghi li ahadin min ahli an-nari an yadkhula an-nar walahu 'inda ahadin min ahli al-jannah haqq hatta aqsahu minhu. Tidak sepatutnya salah seorang dari penghuni neraka masuk neraka sedangkan dia ada hak terhadap orang yang sepatutnya masuk syurga. Maknanya walaupun dia itu orang kafir, tempatnya neraka, dia tidak dimasuki oleh Allah ke dalam neraka jika dia ada hak terhadap mukmin yang barangkali pernah menzaliminya. Sehingga aku balas dulu. Wala yanbaghi li ahadin min ahli jannah ay yadkhulal jannah wa li ahadin min ahli an-nari indahu haqq hatta aqsahu minhu.
hatta lutamah. Sebagaimana penghuni syurga tidak layak masuk syurga. Andai kata penghuni neraka, yakni orang kafir, ada hak terhadapnya yang dia tidak tunaikan, yang dia tidak dibalasi dulu di dunia, hatta lutama, walaupun satu tamparan. Dia pernah menampar orang kafir umpamanya, walaupun tempat orang kafir neraka, tapi Allah akan balas. Walaupun satu tamparan. Oleh sebab itu jangan berpendapat, oh, hutang kita terhadap orang kafir tak payah bayar pun tak apa. No. Satu kesalahan. Penghuni syurga tidak layak masuk syurga. Andai kata penghuni neraka ada hak yang mesti dia tunaikan, sehingga Allah balas dulu. Macam mana cara membalasnya? Serahkan pada Allah. Oleh sebab itu kita tidak boleh menipu, bukan hanya kepada sesama Muslim. Kita juga tidak boleh tipu orang kafir. Karena itu hak dia. Diberi kepada kita barangan yang mesti kita bayar sekian, lalu kita tak bayar. Itu yang Ustaz maksudkan. Nama Allah Ad-Dayyan, Maha Pemberi Balasan. Nah, sekarang kita berpindah kepada makna Ad-Dayyan. Menurut bahasa, ada 3 makna Ad-Dayyan. Yang pertama, ia membawa makna Al-Mujazi, pemberi balasan, dari perkataan jaza. Yang kedua, dia membawa makna Al-Malakul Muta', raja yang wajib ditaati. Dan yang ketiga, Ad-Dayyan menurut bahasa membawa makna Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Karena tidak ada siapa atau satu pun yang dapat mengalahkan Allah. Semua makna itu tercakup di dalam nama Allah Ad-Dayyan. Nah, bila Ad-Dayyan itu dilihat dari sudut syarak, nama Allah Ad-Dayyan menurut pandangan agama, nah ini yang lebih mustahak lagi. Dia lebih kurang berkisar daripada makna Dayyan menurut bahasa. Pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala membawa makna Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Maha tinggi kekuasaannya. Seluruh makhluk terletak di bawah kekuasaannya. Maknanya tidak ada tandingan. Tertumpu kepadanya seluruh wajah, mengharap hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau saja, ya Allah, kami beribadat, dan hanya kepada Engkau saja, ya Allah, kami mohon pertolongan.
alaika tawakkalna, hanya kepada engkau kami bertawakal dan berserah diri, tidak kepada yang lain. Semua makhluk merendah diri di bawah keagungannya. Itu dia makna ad-dayyan. Sebabnya bila ada orang yang sombong, takabur, itu bermakna dia tidak faham makna dayyan. Mentang-mentang berkuasa, rakyat dibuat sesuka hati, duit rakyat dimakan sesuka hati, apakah dia tahu Allah itu tak nampak apa yang dia buat? Salah. Sebabnya orang-orang yang dizalimi selalu berkata, tak apa awak zalimi kami ada Allah. Kami ada Allah yang akan membalas kejahatanmu kepada kami. Allah. Ia membawa makna Allah mengatasi, tidak ada yang boleh mengatasi Allah. Sebagaimana Allah bersemayam di atas arash. Arash itu adalah tempat yang paling tinggi di atas langit yang ketujuh. Di atas Sidratul Muntaha. Di atas arash Allah bersemayam sesuai dengan keagungannya. Dan tidak ada lagi yang lebih atas dari itu. Itu makna ad-dayyan. Makna ad-dayyan yang kedua, dia menghisap. Dia membalas seluruh hambanya. Dialah yang memisahkan mereka dengan kebenaran pada hari berhisap. Siapa yang layak masuk syurga? Siapa yang layak masuk neraka? Itu peranan atau peranan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, makna ad-dayyan. Dia adalah Al-Qahhar, yang maha mengalahkan. Tak ada siapa dan satu pun yang dapat mengalahkan kekuasaan dan kebesarannya. Tak ada. Itu sebabnya seseorang apabila dia sedang berkuasa, jangan berkuasa sesuka hati. Bohong sana, bohong sini, tipu sana, tipu sini. Sebab di atas dia yang berkuasa itu ada lagi penguasa. Yang antara namanya Al-Qahhar, yaitu zat yang tak boleh dikalahkan. Walau siapapun tak dapat mengalahkan dia, yakni Allah. Itu sebabnya Allah, salah satu daripada namanya atau sifatnya, Malik Yaumiddin. Allah itu raja pada hari pembalasan. Karena pada hari pembalasan nanti, tidak ada siapa yang boleh bercakap kecuali dengan izin Allah. Demikianlah lebih kurang gambaran tentang makna ad-dayyan menurut syarak. Dia bersemayam di atas arash,
Tidak ada yang boleh mengatasi dia. Dia membalas makhluk nanti pada hari kiamat sesuai dengan keadilannya, dan dia maha mengalahkan. Tak ada siapa yang boleh mengalahkan dia. Berbeza dengan makhluk. Hebat macam mana pun, melalui pilihan raya umum ke negeri, dia boleh kalah. Dia boleh menang. Jangankan terhadap penguasa yang hanya sepenggal dua, Namrud yang begitu zalim terhadap Rasulullah yang bernama Ibrahim. Ibrahim dilemparnya dalam api. Dia memerintah 500 tahun. Kalau kita gunakan istilah penggal hari ini, 100 penggal. Oleh sebab itu, jangan baru 2-3 penggal dah bangga. Fir'aun, walaupun kaya raya, karena zalim, akhirnya dia mati secara terhina. Mati lemas di Laut Merah. Nah, sekarang kita berpindah pula kehebatan Ad-Dayyan. Di mana letak kehebatan Allah yang dipanggil dengan Ad-Dayyan, Pak Ustaz? Kita telah singgung tadi sedikit sebanyak. Pertama sekali, dia akan datang pada hari kiamat. Allah akan datang. Macam mana yang kita sebut tadi? Dia melaungkan suara yang boleh didengar oleh semua, yang jauh maupun yang dekat. Sambil mengatakan, Anal Maliku, Anad Dayyan, aku adalah raja, aku adalah Dayyan. Itu maksudnya, pada hari kiamat Allah memang akan datang. Yang kedua, dia akan memberi balasan terhadap makhluknya dengan sangat adil. Bukan saja memberi balasan kepada mukmin Muslim, tetapi juga akan memberi balasan kepada orang-orang kafir. Karena kebaikannya, akidahnya yang murni, amal salehnya ikut cara dan panduan Nabi, tempatnya syurga. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan itu. Itu sebabnya, selagi hayat di kandung badan, kita terus mesti belajar dan belajar. Macam mana agar memiliki akidah yang murni? Bagaimana agar ibadat itu diterima oleh Allah? Sebab syarat yang diterima, amal yang diterima, mesti ikhlas lillah, mesti ikut cara Rasulullah. Mesti belajar. Begitu juga terhadap orang kafir yang telah sampai dakwah kepada mereka. Tahu Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah satu-satunya agama yang hak. Terbukti oleh saintis kebenaran apa yang ada dalam Al-Quran.
Tapi mereka tidak mau terima. Allah Subhanahu wa taala karena adilnya akan benam mereka ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kedua, kehebatan ad-dayyan. Kehebatan ad-dayyan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya membalas perbuatan manusia sama ada muslim atau kafir, malah Allah Subhanahu wa taala juga akan balas binatang dengan binatang. Bukan saja manusia yang zalim terhadap binatang akan dibalas, sebagaimana sabda Nabi, seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Kucing tersebut dikurungnya, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Akhirnya mati kelaparan. Mengapa dia tidak biarkan saja kucing itu mencari makan dan minum sendiri? Hadis sahih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Itu yang Ustaz sebutkan beberapa hari yang lalu. Ketika menjawab pertanyaan, betulkah Pak Ustaz kita tidak boleh memelihara kucing di rumah? Ustaz sudah jawab. Hukumnya boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah memelihara kucing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innaha laisat binajisin." Kucing itu tidak najis. Bulunya, air liurnya, air yang diminum oleh kucing boleh dijadikan sebagai air untuk ambil uduk. Maknanya air itu tetap suci dan mensucikan. Siti Aisyah pernah makan sesuatu yang pernah dan telah dimakan oleh kucing sedikit. Aisyah makan. Belum lagi kita bawa cerita tentang Abu Hurairah yang pernah pegang anak kucing, masukkan di lengan bajunya. Nabi tanya, "Apa itu ya Abu Hurairah?" "Hurairah ya Rasulullah," maknanya anak kucing. Lalu Nabi panggil, "Anta Abu Hurairah," engkau bapa kucing. Menunjukkan Nabi hormat, sayang, respect orang yang sayang pada kucing. Berbeza dengan anjing. Air liur anjing najis. Dagingnya tak boleh dimakan. Anjing bila dipelihara dalam rumah, malaikat tidak akan masuk. Itu anjing. Kucing tidak. Sila dengar jawaban Ustaz beberapa hari yang lalu. Malah Allah SWT bukan saja balas manusia bila berbuat jahat terhadap binatang, malah binatang dengan sesama binatang, dia tanduk sesuka hati, mentang-mentang dia punya tanduk yang tajam. Dia libas kawan-kawannya yang lain dengan tajinya, mentang-mentang dia
ayam jantan yang gagah perkasa, semua itu nanti akan dibalas oleh Allah di akhirat nanti. Dengan cara dan sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Ini sebagaimana sabda Nabi dalam hadis sahih menurut Syekh Nasaruddin Albani. Yuqtassul khalqu ba'duhum min ba'd. Setiap makhluk akan dibalas antara sebahagian terhadap sebahagian yang lain. Hatta al-jamma'u minal qurana'i. Sehingga binatang yang tidak bertanduk dengan binatang yang bertanduk. Ditanduknya sesuka hati. Binatang-binatang yang betina, mungkin karena tidak ada tanduk, akan dibalas. Hatta dzurratu minaz dzurrah. Sehingga antara kuman dengan kuman. Allahu Akbar. Semuanya nanti akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla. Itu namanya qisas. Cuma qisas ada dua jenis. Ada namanya qisas taklif. Itu balasan terhadap manusia yang sudah mukallaf. Disuruh salat tak salat. Disuruh puasa tidak puasa. Disuruh tutup aurat bila di khalayak ramai dia tidak tutup aurat. Itu namanya qisas taklifi. Karena dia mukallaf. Sudah sampai umur baligh, dia berakal waras, masih lagi dedah aurat di khalayak ramai. Itu namanya qisas taklif. Adapun binatang dengan binatang itu bukan taklif. Itu namanya qisas muqabalah. Balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Itu namanya qisas muqabalah. Seperti tadi. Binatang yang ada taringnya yang tajam, tanduknya yang tajam, membelasah binatang yang lain sesuka hati, dia akan dibalas. Itu namanya qisas muqabalah. Itu sebabnya ada istilah tadi. Mengapa wanita yang zalim terhadap kucing tersebut tidak diberi makan, tidak diberi minum, akhirnya mati kelaparan, diqisas? Nah, qisas itu namanya qisas taklifi. Sebab manusia mesti sayang pada kucing. Tak boleh zalimi. Walaupun kucing itu barangkali berbuat salah kepadanya, wajar saja sebab dia tidak ada akal sebagai penimbang antara baik dan buruk. Oleh sebab itu bila dia maafkan, dia layak dapat pahala. Tapi bila binatang dizalimi, dia juga layak masuk neraka. Itu namanya qisas taklifi. Tetapi terhadap binatang dengan sesama binatang, itu namanya qisas muqabalah. Muqabalah maknanya balasan yang sesuai. Tentang macam mana, itu kita serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi contoh, seorang wanita di zaman dahulu dari kalangan Bani Israel. Dia adalah seorang baghaya. Baghaya maknanya wanita penzina. Dia berjalan.
Bila merasa kehausan, dia turun ke bawah untuk cari air. Kemudian naik lagi meneruskan perjalanan. Wanita jahat ini yang dipanggil dengan pelacur. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing. Anjing ya, bukan kucing. Anjing. Lalu timbul rasa hibanya. Karena anjing tersebut mengeluarkan lidahnya begitu panjang, karena kehausan, makan pasir karena kelaparan, timbul rasa hiba, kasihan di hati pelacur tadi. Lalu dia berpatah balik, turun ke bawah, mencari air. Karena tidak ada apa yang digunakan untuk menampung air, lalu ditanggalkannya sepatunya, kasutnya diisi air. Nah, karena terpaksa mendaki, digigitnya kasut berisi air itu untuk naik ke atas semata-mata karena kasihan terhadap anjing yang lapar dan haus tadi. Lalu diberi minum. Lalu apa kata Allah? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faghfarallahu laha. Lalu Allah Subhanahu wa taala ampun dosa wanita tadi dan akhirnya dia layak masuk syurga. Bila sudah ampun, layak masuk syurga. Maghfirah. Sebagaimana firman Allah pada ayat 133 Ali Imran. Allah suruh kita agar bersegera mohon ampunan dulu, baru syurga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mohon ampunan daripada Allah. Bersegeralah kamu memohon ampunan dari Tuhanmu dan syurga yang lebarnya bagaikan jarak antara langit dengan bumi. Disediakan hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Disebut maghfirah dulu, baru syurga. Oleh sebab itu wanita tadi, bila Allah telah beri dia ampunan, dia layak masuk syurga. Padahal dia seorang pelacur. Karena ada rasa kasihan pada binatang yang haus dan lapar. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati. Daripada hadis di atas, dapatlah diambil beberapa pengajaran. Apa dia pengajaran yang dapat kita ambil dari hadis di atas? Wanita masuk neraka karena zalim terhadap kucing. Pelacur layak masuk syurga gara-gara kasihan dan menolong anjing. Apa pengajaran yang dapat diambil? Ada 3 pengajaran. Pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Dia membalas setiap perbuatan manusia. Yang baik, balasannya baik. Yang jahat, balasannya azab. Maha adil.
Yang kedua, perbuatan baik kita manusia lakukan akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan. Walaupun kebaikan kita dulu di dunia terhadap binatang. Sebabnya diriwayatkan Imam Al-Ghazali pernah menulis dengan kalam menggunakan tinta atau dakwah. Tiba-tiba sedang menulis, hinggap lalat di bahagian ujung tempat dakwat atau tinta tersebut karena lalat minum sedikit daripada dakwat tersebut. Lalu Imam Al-Ghazali biarkan. Setelah dia terbang, baru teruskan menulis. Begitulah kita apabila mandi, masuk dalam bilik mandi, nampak kumbang ke, nampak binatang kecil, serangga ke, sedang terapung-apung, mencari tepian. Begitu sampai tepian ingin naik untuk menyelamatkan diri agar jangan lemas, jatuh lagi karena licinnya dinding lebak dalam bilik mandi. Semua kita pernah alami. Karena memahami akan hakikat ini, ya Allah, gembiranya kumbang ini, serangga ini, kalau ditolong, ambil. Campakkan di luar tingkap. Itu mesti akan mendapat balasan di sisi Allah. Walau sekecil itu. Mengapa kita bersikap demikian? Karena kita faham Allah punya nama satu di antaranya Dayyan. Dayyan. Allah akan balas. Yang ketiga, pengajaran yang dapat diambil daripada hadis di atas, bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Apa maksudnya? Allah murka kah terhadap pelacur? Ya, Allah murka. Tetapi karena pelacur tadi, wanita jahat itu, ada rasa hibah, sayang, hatta terhadap anjing yang kelaparan. Dia layak mendapat ampunan Allah. Kita pula kadang-kadang pantang nampak anjing, langsung ambil batu, pukul. Padahal anjing tersebut tidak buat jahat. Disinilah sikap. Apabila seseorang itu tidak belajar nama-nama Allah, Al-Asma'ul Husna, termasuk namanya Ad-Dayyan. Nah, sekarang kita tahu kita mengenal Allah bukan karena kita melihat Allah. Dah. Manusia tidak dapat melihat Allah di dunia ini kecuali nanti di akhirat dalam syurga. Jadi macam mana kita hendak kenal kepada Allah, Pak Ustaz? Jawabnya melalui nama-namanya dan sifat-sifatnya. Ini antara lain Ad-Dayyan. Sehingga dijadikan satu kaedah dalam ilmu akidah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan seseorang akan dia perolehi sesuai dengan amalnya dulu di dunia.
Al-jaza' min jinsil amal. Oleh sebab itu, hadirin dan hadirat, walau banyak bagaimanapun dosa yang kita telah lakukan, hatta dosa syirik, jangan fras. Segera tobat. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, kepada hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku yang bergelumang maksiat, jangan putus asa akan rahmat Allah. Karena Allah bersedia mengampunkan semua dosa. Hatta dosa syirik yang pernah kita lakukan. Lalu kita menyesal, lalu taubat, pun akan diterima oleh Allah. Itu makna jami'ah. Semua. Adapun dosa syirik yang Allah tidak akan ampun, bila perbuatan syiriknya itu dia lakukan sampai dia mati, lalu mati dalam syirik, dosa itu yang Allah tak akan ampun. Kalau dulu kita pernah pakai tangkal, kalau dulu kita pernah minta-minta kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, itu termasuk syirik. Kalau dulu kita pernah pergi ke dukun-dukun, percaya ramalan dukun, itu syirik. Tobat segera. Allah bersedia. Tak kira bagaimana besar dan banyaknya dosa yang kita lakukan. Itu maksudnya. Rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya. Malah lebih daripada itu, sebanyak mana dosa yang pernah kita lakukan, bila kita tobat dengan tobat nasuha, Allah ganti sebanyak mana dosa yang dulu pernah kita buat sebagai kebaikan hasanah untuk kita. Allahu Akbar. Itu maksudnya rahmat Allah, kasih sayang Allah lebih luas daripada murkanya. Nah, bahagian yang terakhir. Apa dia, Pak Ustaz, kesan positif pada diri seseorang bila dia memahami makna nama Allah Ad-Dayyan? Nah, di sini dapat kita lihat beberapa kesan positif bila kita faham makna nama Allah Ad-Dayyan. Setelah kita mengetahui tentunya apa makna Ad-Dayyan, dia yang memberi pembalasan, dia mengalahkan segala sesuatu dan dia tidak boleh dikalahkan oleh sesiapa pun. Kalau itu maksudnya. Balasan Allah bukan hanya terhadap insan muslim terhadap muslim lain. Juga Allah akan beri balasan terhadap kebaikan muslim terhadap insan yang kafir. Malah Allah akan beri balasan kepada manusia walau dia berbuat baik terhadap binatang. Kalaulah sampai ke situ kepahaman kita, bagaimana kesan kepahaman itu untuk diri kita? Kesan positif.
Pertama sekali, dia akan jadi insan yang sangat takut kepada Allah. Sangat takut kepada Allah. Dia akan jadi insan yang senantiasa memperbanyak dan memperbaiki bekal untuk dia bawa pergi ke akhirat. Kesannya ke situ. Dia sungguh yakin bahwa di alam akhirat segala amalannya akan diperiksa oleh Allah Ad-Dayyan. Allah akan hisab. Yang baik akan dibalas dengan kebaikan. Dosa dan kejahatan akan dibalas dengan azab. Membuat dia jadi takut buat perkara-perkara tak senonoh. Oleh itu dia senantiasa akan mengira. Oleh sebab itu dia akan senantiasa muhasabah diri terhadap segala perbuatan yang dia lakukan. Ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Majah dan Tirmizi. Coba dengar baik-baik. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Makna al-kayyisu, orang yang bijak ialah sesiapa yang menghisap dirinya. Maknanya muhasabah diri, reevaluasi, koreksi diri. Itu orang bijak. Dan dia beramal sebagai persiapan untuk kehidupan di akhirat. Itu sebabnya bila ada orang yang buat jahat, rasuah umpamanya, makan duit rakyat, diselidiki oleh mahkamah, sabit kesalahannya, namun dia tetap tidak mengaku. Karena ingin mempertahankan kekayaannya. Orang itu bukan orang yang bijak. Orang itu bukan orang yang bijak. Karena apa? Karena dia tidak fikir masa depannya di akhirat nanti akan dibenam dalam api neraka. Oleh sebab itu orang yang bijak, dia akan senantiasa menghisap dirinya. Oleh sebab itu demi kebahagiaan di akhirat dan di alam barzakh, alam kubur, dia sanggup serahkan semua hartanya kalau harta itu bukan dari sumber yang halal. Biar kata orang selai sepinggang, asalkan nanti bahagia di akhirat. Itu yang namanya orang yang bijak. Panjangnya bijaksana. Bijaknya di sana, bukan bijak sini. Banyak orang kadang-kadang bijak sini demi untuk mendapat kemewahan di dunia yang sementara ini, sini, dia sanggup rasuah, dia sanggup menipu, dia sanggup. Na'udzubillahi min dzalik. Wal ajizu, kalau tadi orang bijak, apa pula al-ajizu? Orang yang lemah akal. Man atba'a nafsahu hawaha
wa tamanna 'ala Allah. Sedangkan orang yang lemah fikirannya. Siapa lemah fikiran? Sama ada budak-budak atau majnun. Orang yang gila. Siapa orang yang gila? Ialah orang yang senantiasa memperturut kehendak nafsunya dan senantiasa berangan-angan kosong terhadap Allah tanpa beramal. Itu al-ajiz. Orang yang lemah akal. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama tadi. Al-Kayyis, orang yang bijak. Bukan al-ajiz. Itu sebabnya kita disuruh oleh Rasulullah memohon, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku mohon dilindungi daripada tergolong orang yang lemah. Lemah anggota, lemah fikiran, lemah rohani. Aku juga mohon dilindungi daripada sifat malas, ya Allah. Lihat tuh, Nabi dah ajar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Ansar, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang beriman manakah yang paling afdal, yang paling baik? Lalu dijawab oleh Nabi, ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang baik akhlaknya. Lalu sahabat Al-Ansar tadi bertanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas? Ini dari Kais tadi. Kalau itu orang beriman yang paling baik, orang beriman yang paling baik, yaitu yang paling baik akhlaknya, apa pula ya Rasulullah, atau siapa pula orang mukmin yang bijak? Nah, Nabi sebut dua ciri-cirinya. Qala, jawab Nabi, aktsaruhum lil mauti zikran. Orang yang banyak ingat pada mati. Ingat mati. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan yang kedua, orang yang senantiasa memperbaiki bekal yang akan dia bawa untuk kehidupannya setelah mati. Ada dua. Pertama, banyak ingat mati. Yang kedua, senantiasa memperbaiki amalnya untuk dia bawa nanti setelah mati. Inilah antara lain fokus kuliah yang Ustaz sampaikan pada jemaah. Ingat mati, ingat mati. Coba renung sedikit kisah ini. Ustaz selalu sebut dulu-dulunya. Ustaz ulang sekali. Bijak tak seseorang yang apabila mula bekerja dah menyimpan? Umur 25 tahun, mula bekerja. Setiap bulan dia simpan. Walaupun barangkali RM50 setiap bulan. Berapa nanti dia akan dapat ketika dia pensiun? Umur 55 ke 58 atau 60 nanti. Oh, sekian banyak. Dia simpan tahun atau bulan demi bulan sebagai persiapan untuk hidup senang nanti setelah dia pensiun atau pensiun, kata orang Indonesia.
Selalu orang macam itu kita namakan sebagai orang yang bijak. Dia simpan dari awal-awal lagi, setelah bekerja untuk masa depannya, setelah dia pensiun. Bagi ustaz, orang tersebut belum bijak lagi. Kalau hanya yang dia simpan itu karena dia punya wawasan ke depan agar hidup senang, tidak menyusahkan orang lain setelah pensiun, masih lagi belum bijak. Andai kata insan tersebut wawasannya hanya hidup selesa setelah pensiun. Dia tak fikir sebagai persiapan untuk dia bawa setelah dia mati. Apa yang dia nanti akan jawab bila ditanya oleh Munkar wa Nakir, man rabbuka, wa man nabiyuka, wa ma dinuka. Yang dikumpulnya harta saja, ilmu, untuk membolehkan dia nanti menjawab pertanyaan siapa Tuhanmu. Dia sendiri tidak belajar Al-Asma'ul Husna dan tafsir. Dia tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal sunnah Nabi. Dia tak mau belajar selok-belok agama. Macam mana hendak jawab nanti pertanyaan Munkar wa Nakir? Itu yang Ustaz maksudkan. Dia bukan orang yang bijak lagi. Orang tersebut bolehlah dikatakan bijak sini. Sini maknanya di dunia saja, yang sementara. Bukan bijaksana. Sana itu maksudnya setelah mati. Sama ada kehidupan di alam barzakh atau di alam akhirat. Sila renung kata-kata ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadirin dan hadirat, Ustaz kira cukup sampai di sini dulu. Kuliah subuh kita. Kita jumpa lagi nanti insya-Allah. Kuliah duha jam 10.30. Dengan satu topik, gembira memiliki dan mengamalkan Al-Quran. Itu topiknya. Ustaz dah kirim dah notanya. Ustaz dah tulis dan Ustaz dah kirim, minta tim kirimkan di dalam grup. Juga di dalam Facebook. InsyaAllah kita jumpa nanti jam 10.30 pagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu yang bermanfaat. Lebih-lebih lagi ilmu yang dapat membuat kami bahagia. Bukan saja di dunia tapi juga di alam barzakh dan di alam akhirat. Terutama sekali 3 cabang ilmu utama. Ilmu mengenal Allah, ilmu mengenal Rasul, dan ilmu tentang selok-belok agama. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bukan hanya fokus memberi pendidikan dan ilmu kepada anak-anak kami agar mereka bahagia di dunia saja, tapi agar mereka juga dapat menjawab soalan Munkar wa Nakir di alam barzakh. Dan selanjutnya, mereka bahagia di akhirat nanti. Ya Allah, berilah kami rezeki yang baik-baik, halal lagi diberkati, dan terimalah segala amal saleh kami. Sama ada amal saleh kebaikan kami terhadap sesama Muslim, atau terhadap kafir, hatta kebaikan kami terhadap binatang. Sebab semuanya itu akan Engkau balas, sebab Engkau mempunyai nama Ad-Dayyan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah
wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.